Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Sylvia Robitotur Husna dengan NIM 012, Winda Alimah Igagianto dengan NIM 021, Nihayatul Muwafiroh dengan NIM 023, Prananda dengan NIM 024, Nur Lailatul Akromah dengan NIM 043 dan Muhammad Zainul Fuad dengan NIM 067. Materi yang pertama yaitu tentang konsep dan definisi kemiskinan. Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi di mana terjadi kekurangan hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum. Kemiskinan juga berarti seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang diperoleh dari hasil survei. Arti kemiskinan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Suryono Sukanto, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Yang kedua, menurut Gilin, kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental untuk memungkinkan dia dan keluarganya menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan standar masyarakat, baik karena pendapatan yang tidak memadai ataupun pengeluaran yang tidak bijaksana. Yang ketiga, menurut Friedman, kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan kekuasaan sosial berupa aset, sumber keuangan, organisasi sosial politik, jaringan sosial, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi. Selanjutnya, pemahaman utama kemiskinan mencangkup yang pertama gambaran kekurangan materi yang biasanya mencangkup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang dan pelayanan dasar. Yang kedua, gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Yang ketiga, gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator tercapainya keberhasilan pembangunan. Tujuan yang penting dari pembangunan itu sendiri ialah mengurangi tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui distribusi pendapatan. Menurut Wijono tahun 2005, pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pengertian ini menekankan pada 3 hal, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Proses menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis. Output per kapita mengaitkan aspek output total atau GDP dan aspek jumlah penduduk. Sehingga jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka tertentu yang didorong oleh proses intern perekonomian atau self-generating. Menurut pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan pada suatu negara ialah kekayaan sumber daya alam dan tanahnya, jumlah dan kualitas tenaga kerja, barang-barang dan modal yang tersedia, teknologi yang digunakan, sistem sosial, dan sikap masyarakat. Beberapa teori telah dikemukakan menerangkan hubungan antara faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Adapun pandangan teori-teori tersebut diringkas sebagai berikut. Yang pertama, teori klasik, yaitu faktor produksi merupakan faktor yang penting untuk mewujudkan perekonomian. Yang kedua, teori Schumpeter, peran usahawan yang berinovasi dan investor adalah faktor yang penting. Yang ketiga, teori Harodomar. Teori ini menekankan peranan pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan. Dan yang keempat, teori neoklasik, teknologi dan kemahiran masyarakat menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Indikator dan penyebab kemiskinan. Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, BPJS tahun 2007 menggunakan 3 indikator kemiskinan, yaitu
Headcount Index, yaitu presentasi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Poverty Gap Index, atau kedalaman kemiskinan, yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Poverty Safety Index, atau indeks keparahan kemiskinan, yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Kemiskinan. Permasalahan kemiskinan berbeda tiap negara. Faktor yang menjadi penyebab kemiskinan yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor struktural atau politik, dan lain-lain. Sharp et al. Pada tahun 1996 dalam Kuncoro tahun 2006 mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Secara mikro, kemiskinan ada akibat distribusi pendapatan yang timpang karena kepemilikan sumber daya yang berbeda. Kualitas sumber daya rendah dalam jumlah terbatas hanya dimiliki penduduk miskin. Perbedaan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang rendah menyebabkan produktivitas yang rendah pula, hingga mempengaruhi upah yang diterima. Rendahnya sumber daya manusia dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurang beruntung, dan lain-lain. Perbedaan akses dalam modal penyebab kemiskinan, adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan yang diterima akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya tabungan dan investasi berakibat pada keterlambatan. 3. Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan pendapatan tidak hanya dilihat dari outcome pada keseimbangan umum suatu perekonomian. Proses yang mengaruhi alokasi sumber daya utamanya melalui capital market, melalui sistem politik, dan juga melalui kondisi sosial. Pada suatu masyarakat yang tingkatnya kesenjangannya tidak tinggi, cenderung memiliki orang-orang miskin, tidak dapat meningkatkan tingkat pendidikan yang baik, kurang mendapat akses terhadap kredit atau asuransi, sehingga tidak dapat memaksimalkan kemampuan potensial produktif yang dimiliki. Hubungan antara kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara tingkat kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan Kuznets hipotesis. Hipotesis tersebut berawal dari pertumbuhan ekonomi atau berawal dari tingkat pendapatan yang rendah berasosiasi dalam suatu masyarakat agraris pada tingkat awal, yang pada mulanya menarik pada tingkat kesenjangan pendapatan rendah hingga sampai pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu, selanjutnya menurun. Pemikiran tentang mekanisme yang terjadi pada fonema atau Kuznets bermula dari transfer yang berasal dari sektor tenaga kerja dengan produktivitas rendah dan tingkat kesenjangan pendapatannya rendah ke sektor yang mempunyai produktivitas tinggi dan tingkat kesenjangannya menengah. Dengan adanya kesenjangan antar sektor, maka secara substansial akan menaikkan kesenjangan di antara tenaga kerja yang bekerja pada masing-masing sektor. Yang keempat, faktor penyebab kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Faktor penyebab kemiskinan yang pertama yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua, masyarakat pengangguran meningkat. Yang ketiga, pendidikan yang rendah. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Yang kelima, distribusi pendapatannya tidak merata. Yang keenam, kualitas kesehatan buruk. Yang ketujuh, harga kebutuhan tinggi. Dan yang terakhir yaitu beban hidup keluarga. Faktor penyebab kesenjangan pendapatan secara teoritis, perubahan pola distribusi pendapatan di perdesaan disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, akibat arus penduduk atau L dari pedesaan ke perkotaan yang selama Orde Baru berlangsung sangat pesat. Yang kedua, struktur pasar dan besarnya distori yang berbeda di perdesaan dengan perkotaan. Yang ketiga, dampak positif dari proses pembangunan ekonomi nasional. Dan yang keempat, akibat kurang diperhatikannya usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Kebijakan anti kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial penting yang dihadapi oleh pemerintah. Hal ini disebabkan bahwa kemiskinan akan menimbulkan masalah-masalah lainnya seperti kejahatan, penyakit, dan penjajahan oleh bangsa lain.
Banyak hal yang menjadi penyebab kemiskinan antara lain adalah pendidikan yang rendah, kesempatan kerja yang sempit, tidak meratanya perekonomian, dan lain-lain. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi atau menghilangkan gelandangan dan pengemis bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif. Meskipun kewajiban pemerintah untuk melindungi warganya untuk mendapatkan kesejahteraan sosial tetap diperlukan dukungan dari masyarakat itu sendiri, baik secara kelompok maupun secara perseorangan. Pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat. Hal ini terbukti dengan terbentuknya Komite Penanggulangan Kemiskinan atau biasa disebut dengan KPK. Penyebab kemiskinan di Indonesia adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk, tidak meratanya pendapatan penduduk Indonesia di mana pendapatan yang didapatkan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih. Ini yang disebut tidak meratanya pendapatan penduduk di Indonesia. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan kurang memiliki keterampilan yang memadai. Mengatasi kemiskinan pada hakikatnya merupakan upaya memberdayakan orang miskin untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, budaya, maupun politik. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya dengan pemberdayaan ekonomi, akan tetapi juga dengan pemberdayaan politik bagi lapisan miskin merupakan sesuatu yang tidak dapat terelakkan. Kalau pemerataan ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial yang dikehendaki. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.